Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2241 sampai bab 2245. Ye Wudao dan yang lainnya menatap Ye Junlin. Ye Junlin, apakah Anda bermaksud menghukum Li Ziran pada Anda? Ya, selama istriku tidak mati, apapun akan terjadi, saya menerima hukuman apapun. Ye Junlin mengangguk. Tidak Qilin dan yang lainnya, serta Jian Sisen dan yang lainnya, semuanya berdiri. Jangan setuju dengan ini. Mereka semua ingin bertarung dengan kekuatan mereka sendiri. Qilin dan yang lainnya, bersama dengan Jian Sisen dan yang lainnya, bekerja sama secara internal dan eksternal, dan tidak ada masalah untuk menemukan jalan keluar. Setidaknya itu akan memungkinkan mereka melarikan diri untuk sementara. Tapi jika mereka menerima hukuman, orang-orang ini tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi. Bahkan Dewa Jahat Awan Api pun memiliki ekspresi berbeda di wajahnya. Tapi dia bereaksi cepat, dia sudah mengetahui keseluruhan pribadi Ye Junlin. Semuanya, mundur, semua dengarkan aku, teriak Ye Junlin. Qilin dan yang lainnya hanya bisa berdiri di samping, tetapi mereka siap mengambil tindakan kapan saja. Oke, apakah semua orang mendengar ini? Ye Junlin mengatakan bahwa selama Li Ziran dilepaskan, dia bersedia menerima hukuman apapun. Bagaimana menurutmu? Ye Wudao berteriak kepada ratusan ribu orang. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa membunuh Li Ziran tidaklah begitu penting. Dia jelas sangat marah sebelumnya, tapi sekarang dia merasa bahwa membunuh Li Ziran tidak ada artinya. Ini adalah psikologi kebanyakan orang, dan itu hanya terasa sesaat. Tampaknya antara menghukum Ye Junlin dan membunuh Li Ziran, yang terakhir tidak ada artinya sama sekali. Apa bedanya kita membunuh atau tidak? Tapi semua orang sangat tertarik untuk menghukum dan menyiksa Ye Junlin. Pembunuhan utama Li Ziran diprakarsai oleh Dewa Kegelapan. Banyak orang dengan jelas menyatakan bahwa mereka mengikuti apa yang dilakukan orang lain dan mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Hanya dimanfaatkan. Sebenarnya, apakah dia benar-benar ingin membunuh Li Ziran? Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi setelah lamaran Ye Wudao keluar, semua orang terdiam. Tidak apa-apa, tapi ada syaratnya. Untuk mencegah Li Ziran terus menyakiti orang lain, singkirkan semua senjatanya, biarkan dia menjadi orang biasa. Seseorang mengajukan syarat. Ya, syarat ini harus dipenuhi. Ye Wudao dan yang lainnya berkata satu demi satu. Ye Junlin menutup mulut Li Ziran dan mengangguk. Oke, selama kamu tidak membunuh istriku. Bisakah kamu menerima hukuman apapun? Seseorang menatap Ye Junlin dan bertanya. Terima, ini penjelasannya. Ye Junlin mengangguk. Semuanya, pikirkanlah, bagaimana cara menghukumnya. Teriak Ye Wudao, semua orang mulai berdiskusi. Dewa Kegelapan, yang memperhatikan dinamikanya, menghela nafas lega. Ujiannya telah keluar, ini jelas bukan penjara gelap yang dibuka sendiri oleh Ye Junlin. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berkompromi. Tolong beri orang lain kesempatan untuk melepaskan Li Ziran, kata Dewa Kegelapan. Ya, menurut karakter Ye Junlin, jika memang ada kekuatan teroris, dia pasti sudah lama mengusir orang-orang ini pulang. Dia hanya berkompromi sekarang karena dia tidak punya kekuatan. Hahaha. Itu membuatku takut setengah mati. Saya pikir itu benar. Dia membuka sangkar gelap, yang lain juga menghela nafas lega. Kalau begitu orang lain harus membantunya membuka sangkar gelap, tapi selama itu bukan Ye Junlin. Dewa Kegelapan menghela nafas, mereka menganalisis semuanya. Tapi dia tidak menganalisa karakter Ye Junlin, dia adalah karakter pemberani. Salah itu salah, Anda harus menanggung konsekuensinya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Li Ziran ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Junlin menutup mulutnya. Serahkan semuanya padaku, biarkan mereka melakukannya. Semua orang menemukan metode satu demi satu, tetapi mereka semua merasa ada sesuatu yang hilang.
Entah hukumannya tidak cukup berat, atau Ye Junlin akan langsung dibunuh. Mereka tidak hanya ingin Ye Junlin hidup, tetapi mereka juga ingin menyiksa dan mempermalukan Ye Junlin. Pada saat ini, Ye Wudao tiba-tiba tersenyum. Semuanya, saya telah memikirkan cara untuk menghukum Anda, tentu saja. Tuan Ye, ada apa? Semua orang menoleh. Sederhana sekali, Ye Junlin, tusuk dirimu 100 kali. Ye Wudao mencibir. Mendengar ini, semua orang tersentak. Menusuk dirimu sendiri 100 kali, rasa sakit yang tak terbayangkan. Sangat menyakitkan hingga menyakiti orang sampai mati. Ini adalah penyiksaan yang sangat menyakitkan. Istrimu telah membunuh begitu banyak orang, dan 100 tusukan dianggap ringan. Ye Wudao berkata sambil tersenyum. Setelah Qilin dan yang lainnya mendengar ini, mereka hendak menghentikannya, tetapi Ye Junlin setuju. Oke, tidak masalah, bagaimana menurut Anda? Apakah $100 cukup? Saya pikir dia dapat menahannya dengan fisiknya. Ye Wudao bertanya. Baik, setuju. Tidak ada yang ingin membunuh Ye Junlin sekaligus. Mereka semua ingin menyiksanya untuk melihat apakah dia bisa menanggungnya. Jika dia tidak tahan dan hampir mati, dia bisa diselamatkan dan disiksa lagi. Bagaimanapun, itu membuat Ye Junlin merasakan sakit yang luar biasa. Semua orang yang hadir setuju untuk turun. Ye Junlin juga telah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Oke, ayo mulai, teriak seseorang. Tunggu sebentar, kamu harus memilih pisaumu dengan hati-hati. Pisau ini harusnya yang paling cocok. Ini adalah senjata yang diproduksi oleh industri maya. Senjata ini mengandung elemen menakutkan. Fitur terbesarnya adalah senjata ini tidak akan membunuhmu dengan satu pukulan. Tapi pisau ini akan tetap berada di tubuhmu. Menambahkan beberapa zat perlahan-lahan akan merusak tubuhmu, sampai benar-benar terkikis. Tidak peduli seberapa kuat fisikmu, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika orang kuat dalam daftar dewa ditusuk oleh ini pisau, perlahan-lahan tubuh akan terkorosi, tinggal saatnya tubuh terkikis, panjangkan saja. Seorang pria bertopeng menyarankan, dan mengeluarkan pisau pendek yang bersinar terang. Saat menyebut pisau ini, semua orang yang hadir merasa merinding. Rupanya mereka semua ketakutan dengan pisau ini. Itu benar, selama ini, senjata industri maya ini telah menjadi artefak yang tak terkalahkan. Biarlah banyak kekuatan dan orang berkuasa menukar harta mereka dengan itu. Banyak organisasi pembunuh di era ini yang dilengkapi dengan senjata dari Maya Industries. Selama seseorang ditusuk oleh senjata ini dan zat unsur khusus menyerang tubuh, semuanya akan berakhir. Belum ada solusi, industri Kunlun juga mencoba mengembangkan obat penawarnya. Namun hanya menghasilkan sedikit kemajuan, diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun. Senjata industri maya ini sangat berbahaya dan dipermalukan oleh banyak orang, tetapi juga ditakuti. Ada pepatah populer, selama Anda terluka oleh senjata industri maya, Tuhan tidak dapat menyelamatkan Anda. Hahaha, oke, gunakan saja pisau ini. Ye Wudao dan yang lainnya semua tertawa. Ye Junlin selamat bahkan setelah ditusuk ratusan kali. Namun ketika unsur khusus menyerang tubuhnya akan terkorosi sedikit demi sedikit hingga membusuk. Tapi aku tidak akan membiarkan dia mati secara langsung. Biarkan dia perlahan disiksa dan dihina sebelum mati. Ini sepenuhnya sejalan dengan psikologi setiap orang. Jadi semua orang setuju. Pria bertopeng itu melemparkan pisaunya ke Ye Junlin. Menatap matanya, Ye Junlin merasa orang ini agak familiar, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sekarang. Qilin dan yang lainnya gugup, pisau yang menusuk tubuh berarti Ye Junlin sudah tamat. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Tapi Ye Junlin menyuruh mereka semua untuk tidak bergerak dan hanya bisa menonton tanpa daya. Satu-satunya orang di lapangan yang santai adalah dewa jahat Huoyun. Dia tidak melakukan apapun, bahkan menguap, "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, tapi kamu harus melepaskan istriku seperti yang dijanjikan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi."
Ye Junlin mengatakan itu benar. Jika orang-orang ini menarik kembali kata-katanya, dia akan mengambil tindakan. Jangan khawatir, saya, Tians Mansion, akan menjamin ini. Kata Marsekal Tians. Adapun ancaman Ye Junlin, tidak ada yang menganggapnya serius. Ayo mulai, ratusan ribu orang menatap Ye Junlin. Baiklah, hari ini aku akan menghapuskan dosa istriku. Aku menikam diriku sendiri 100 kali. Puff, dia baru saja selesai berbicara. Ye Junlin menusuk dadanya dengan pisau, bilah pedangnya benar-benar tenggelam ke dalam dada Ye Junlin. Percikan darah, mengejutkan, kulit kepala semua orang mati rasa saat melihatnya. Puff, saat Ye Junlin mengeluarkan pisaunya, bilahnya telah berubah total dari hitam menjadi hijau tua. Jelas sekali, elemen khusus dari senjata ini telah tertinggal di tubuh Ye Junlin dan bereaksi dengan darah. Hahaha, banyak orang yang menunjukkan senyuman kejam saat melihat ini. Dengan cara ini, solusi Ye Junlin diumumkan. Begitu senjata ganas dari industri maya ini menembus tubuh dan dipengaruhi oleh elemen khusus, kematian pasti terjadi. Saya menyaksikan tubuh saya terkorosi hari demi hari, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan. Dia hanya bisa mati dalam kesakitan dan siksaan. Qilin dan yang lainnya tidak mau melihat lebih jauh. Mereka sangat memahami apa arti penikaman itu. Masing-masing dari mereka memiliki penyesalan dan menyalahkan diri sendiri di wajah mereka. Mereka menjadi lebih kuat, tapi apa gunanya? Bos yang selalu ingin mereka lindungi menderita rasa sakit yang luar biasa. Lanjutkan, lanjutkan, desak semua orang. Puff, Ye Junlin mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. Pisau kedua menusuk dadanya, darah berceceran. Semua orang memperhatikan bahwa warna senjatanya lebih gelap. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak elemen khusus telah menyerang tubuh Ye Junlin. Nyeri, saat ini, Li Ziran merasakan sakit hati, perasaan yang belum pernah dia alami selama 3 tahun. Terpesona oleh kebencian, dia sepertinya sudah pulih. Bos, Tuan, Dewa Jahat, Qilin dan yang lainnya berteriak kesusahan. Tapi Ye Junlin tidak membiarkan mereka mengendalikannya. Saat ini, mereka juga memahami niat Ye Junlin. Dia ingin menanggung segalanya untuk istrinya. Dewa Jahat Awan Api memahami segalanya dengan lebih baik. Bukan karena Ye Junlin tidak bisa menyelesaikannya, tapi dia punya tanggung jawab. Puff, pisau ketiga, puff. Pisau keempat, sebanyak 60 pisau dimasukkan. Luka Ye Junlin sudah berlumuran darah, dan dia menjadi pria berdarah. Ratusan ribu orang hadir menyaksikan keseluruhan proses. Setiap orang, mereka semua merasakan sakit dan siksaan yang luar biasa. Dan mereka semua membayangkan bagaimana rasanya jika begitu banyak pisau menusuk diri mereka sendiri secara berturut-turut. Tak tertahankan, ini mungkin menyakitkan sampai mati. Belum lagi pisau ini merupakan senjata khusus industri maya yang membuatnya semakin sakit dan menakutkan. Semua orang memikirkan fakta bahwa jika saraf penginderaan rasa sakit tidak dapat dihilangkan, hanya sedikit orang yang dapat bertahan hidup. Namun wajah Ye Junlin tetap tenang dan dia bahkan tidak berkedip. Seolah-olah bukan dia yang menikam seorang laki-laki. Dia laki-laki, meskipun kekuatannya rata-rata, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menandinginya dalam aspek ini. Ye Junlin juga menaklukkan banyak orang. Lanjutkan, ada luka di sekujur tubuh dan tidak ada tempat untuk menusuk. Apa yang harus saya lakukan? Puff, Ye Junlin menusuk luka lain dengan pisaunya. Aku, Ye Junlin mengertakkan gigi, tapi tidak mengeluarkan satu suara pun. Tetapi yang lain merasa tidak nyaman menontonnya, merasa seluruh tubuh mereka kesemutan. Apakah itu terlalu kejam? Sebuah tusukan pada lukanya. Tidak tahan, bahkan Ye Wudao dan sejenisnya menarik napas. Jelas mereka tidak bisa begitu membenci Ye Junlin. Tapi saya merasa senang, mereka merasa sangat nyaman melihat Ye Junlin disiksa seperti ini. Melihat mantan raja kesakitan seperti itu akan membuat siapapun bersemangat. Ye Junlin terus memasukkan pisau ke tubuhnya lagi dan lagi. Pisau ke-70, pisau ke-100. Ye Junlin menikamnya 100 kali, dadada.
Setelah menikamnya 100 kali, Ye Junlin sudah agak goyah. Bagaimanapun, ini benar-benar penusukan 100 pisau ke tubuh. Seseorang segera pergi membantu Ye Junlin. Ye Junlin melambaikan tangannya dan berdiri teguh lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dan memandang semua orang sambil tersenyum. Senyumannya tampak mengejek. Tampaknya $1000 lagi sudah cukup. Silakan, bukankah orang ini terlalu tangguh? Semua orang terkejut. Tapi Ye Junlin bertahan ketika semua orang pergi. Aku yakin Ye Junlin akan segera jatuh dan berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Seseorang segera menggema, ya, saya juga berpikir Ye Junlin bertahan, mantan raja menginginkan wajah lebih dari siapapun, bukan? Iya, dengan ratusan ribu orang menonton, dia tidak akan menangis kesakitan, dia bahkan tidak akan jatuh, dia hanya berpura-pura menunjukkan kepada kita. Aku sangat menantikan penampilan menyedihkan Ye Junlin secara pribadi, dan elemen khusus dari pisau ini. Setelah menginvasi tubuh, Ye Junlin secara bertahap akan terkorosi sampai mati. Semua orang tertawa ketika memikirkan penampilan menyedihkan Ye Junlin selanjutnya. Saat ini, Ye Junlin mengamati penonton. Saya, Ye Junlin, menepati janji saya dan telah menikam diri saya sendiri ratusan kali. Bukankah seharusnya Anda membiarkan istri saya pergi seperti yang dijanjikan? Jika seseorang mengatakan tidak, Ye Junlin benar-benar bisa marah. Buru-buru dan tampar dia sampai mati. Ini. Meskipun beberapa orang ingin menarik kembali kata-katanya, sulit untuk mengatakannya di depan banyak orang. Sekarang kamu telah melakukannya, kami juga akan memenuhi janji kami, lepaskan istrimu. Marsekal Tians berinisiatif untuk berbicara. Oke, kami setuju, akun ini telah dihapuskan. Semua orang setuju satu demi satu. Tunggu, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Ye Wudao berdiri saat ini. Ye Junlin, yang kita bicarakan sekarang adalah kebencian Li Ziran terhadap Daxia dan kebencian terhadap seluruh dunia telah teratasi. Apakah kamu mengerti maksudku? Ye Wudao bertanya. Ya, saya mengerti. Ye Junlin mengangguk. Sudah tahu apa yang akan dia katakan. Semuanya, dengarkan aku. Ini adalah kebencian antara Li Ziran dan seluruh dunia. Kita biarkan dia pergi, kita tidak akan membunuhnya hari ini. Tapi dendam pribadi antara salah satu dari kita dan Li Ziran masih terselesaikan. Jika kamu mau untuk membalas dendam pribadi, kamu masih harus membalasnya. Tians, kamu tidak bisa menghentikanku. Kata Ye Wudao, yang dia maksud sederhana saja. Orang-orang yang membunuh Li Ziran hari ini adalah masyarakat, semua orang, dan seluruh dunia. Ini adalah kebencian yang mendunia dan tidak ada hubungannya dengan kebencian pribadi. Marsekal Tians mengangguk. Ya, saya mengerti, kami tidak peduli dengan dendam pribadi. Ini adalah permainan kata yang dimainkan oleh Ye Wudao. Misalnya, dia akan melanjutkan kebencian antara klan Ye dan Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tidak peduli dengan hal ini. Tusuk saja dirimu sendiri 100 kali hari ini dan berikan penjelasan kepada seluruh dunia. Ye Junlin mencibir. Oke, tidak apa-apa, tapi saya sudah membayarnya kembali untuk istri saya. Sedangkan untuk balas dendam pribadi, Anda dipersilakan untuk membalasnya. Saya akan menunggu. Ye Junlin akan mengambil tindakan jika dia datang untuk membalas dendam. Sendiri, hahaha, semua orang tertawa. Apakah Ye Junlin masih boleh membalas dendam? Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kamu masih ingin mempertahankan Li Ziran. Bermimpilah, terlebih lagi, kamu tidak memiliki kekuatan itu. Selanjutnya, mari kita hapus keterampilan Li Ziran. Demi keadilan, biarkan Tians Mansion mengeksekusinya. Ye Wudao dan yang lainnya tentu saja tidak akan lupa untuk menghapus keterampilan Li Ziran. Aku akan melakukannya. Pada akhirnya, Marsekal Tians lah yang secara pribadi menghancurkan semua keterampilan Li Ziran. Tapi melihat Li Ziran muntah darah, Ye Junlin merasa lega. Hal ini membuat kemungkinan besar buah plum akan diwarnai kembali. Oke. Tujuan semua orang telah tercapai, hukuman untuk Li Ziran dan Ye Junlin sudah cukup. Teriak Marsekal Tians,
ratusan ribu orang perlahan-lahan bubar selama setengah jam. Hampir semuanya hilang. Namun Ye Junlin dan yang lainnya tahu betul bahwa ada banyak orang yang sepertinya akan pergi, namun nyatanya mereka bersembunyi secara rahasia dan terus mengamati Ye Junlin. Di antara mereka ada banyak musuh dan teman lama Ye Junlin. Mereka ingin melihat berapa lama Ye Junlin bisa bertahan, dan bahkan lebih ingin melihat penampilannya yang menyedihkan. Namun, Marsekal Tians dan bangsawan Ye Wudao benar-benar pergi. Tetap di sini untuk menonton lelucon itu merugikan reputasi Anda. Bagaimanapun, mereka selalu mengendalikan berita Ye Junlin, dan akan ada banyak peluang setelah penghinaan dan penyiksaan. Haha, Ye Junlin akan menunjukkan wujud aslinya, kan? Menurut semua orang, Ye Junlin pasti tidak akan terus berpura-pura. Semua orang menunggu untuk melihat secara rahasia. Senyuman muncul di bibir Ye Junlin, dan dia duduk di tempat, membiarkan darah meresap dan mengalir. Di mata orang lain, Ye Junlin sedang dalam masalah. Dia tidak dapat berdiri lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak dapat melakukannya lagi. Dia telah bertahan dengan kuat di masa lalu, sekarang saya melihat orang-orang pergi. Saya akhirnya tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Dia baru saja berada di akhir permainannya. Apakah ada anggur? Teriak Ye Junlin. Setelah dipenjara selama 3 tahun, saya sangat merindukan ini. Iya, seseorang segera membawakan minuman. Ye Junlin banyak minum. Apakah kamu melihat itu? Ye Junlin sudah mati, sekarang dia ingin menggunakan alkohol kental untuk menghilangkan rasa sakitnya. Iya, dia hanya berpura-pura sebelumnya, dia ingin menyelamatkan mukanya dan tidak ingin semua orang melihat rasa malunya. Sekarang saudara laki-lakinya dan muridnya mereka masih di sini, dan dia masih berpura-pura. Saat orang-orang ini pergi, mereka mungkin akan berteriak seperti babi, kan? Semua orang dalam kegelapan sangat senang. Melihat Ye Junlin meminum anggur kental, Suzaku adalah orang pertama yang tahan. Dia segera mengeluarkan setumpuk besar ramuan dengan logo industri Kunlun di atasnya. Bos! Segera minum, ini obat penghilang rasa sakit dari industri Kunlun, ini sangat efektif, dan ini obat hemostatik, ada juga obat penyembuh, semuanya memiliki efek yang luar biasa. Suzaku bersemangat memberikannya kepada Ye Junlin. Di era ini, ramuan ajaib kuno lebih disukai seperti halnya ramuan modern. Misalnya, obat-obatan yang diproduksi oleh industri Kunlun mungkin dilebih-lebihkan untuk menghidupkan kembali orang mati, namun pada dasarnya dapat menyembuhkan penyakit. Ya bos, tolong cepat ambil, semua orang mulai mendesak. Mereka sangat khawatir dengan kondisi Ye Junlin. Satu hal adalah ketika saudara-saudara ini melihat Ye Junlin menikamnya dengan pisau, mereka merasakan sakit di hati mereka. Tapi Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak membutuhkan ini. Berpura-pura lagi, berpura-pura menjadi pria tangguh bagi murid-muridnya, tidak diperlukan obat. Dia harus membiarkan darahnya keluar berdarah. Pergilah ke neraka dan lihat apakah dia masih berpura-pura. Orang-orang dalam kegelapan mulai mengatakan bahwa Ye Junlin berpura-pura lagi. Semua orang telah membujuk Ye Junlin untuk minum obat, Jian Sisen dan yang lainnya juga membujuknya, dan bahkan Li Ziran juga membujuknya. Tuan, terima saja. Ini niat mereka, kata Dewa Jahat Awan Api. Dia dapat melihat bahwa jika Ye Junlin terus menolak meminum obat tersebut, orang-orang ini harus menggunakan metode yang kuat untuk membuat Ye Junlin meminumnya. Ye Junlin tidak punya pilihan selain meminum ramuan itu. Ramuan masih efektif, pendarahan segera berhenti dan lukanya perlahan sembuh. Namun karena senjata khusus industri maya, kecepatan penyembuhannya tidak terlalu cepat. Namun hal itu sudah mereda. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah hal yang sama terjadi pada Ye Junlin. Dia baik-baik saja, itu hanya sedikit darah. Hei, masalah terbesar sekarang adalah guru terluka oleh senjata khusus industri maya. Elemen khusus telah bekerja pada tubuh guru, dan akan segera merusak tubuh hingga membusuk sepenuhnya. Xiao Feng mengatakan sesuatu yang membuat semua orang pusing. Masalah, tiba-tiba wajah semua orang menunduk.
Saya tidak ingin menghadapi masalah ini, tapi saya harus menghadapinya. Setelah ditusuk oleh senjata industri maya, kematian dinyatakan dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Industri Kunlun telah meneliti solusi selama setahun penuh dan menginvestasikan banyak sumber daya, tetapi tidak berhasil. Hal yang sama berlaku untuk semua kekuatan besar lainnya. Saat ini, belum ada solusi untuk tertusuk senjata Maya Industries. Tidak, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemukan obatnya, Suzaku. Cepatlah melakukan penelitian, kita harus menemukan solusinya, kami akan pergi ke seluruh dunia untuk menemukan solusinya. Saya yakin itu akan mungkin, murid. Saudara laki-laki dan bawahan Ye Junlin semuanya telah mengambil keputusan. Bersambung.